Saya Prawira Sudirjo, saya guru di SMK Citra Mutiara Bekasi dan juga saya merupakan co-founder Koki Komunitas Orang Kidal Indonesia. Saya kan lahir di Cirebon ya, TK, SD, SMP, STM di Cirebon. Jadi mereka memanggil saya dengan sebutan kebel, itu istilah di Cirebon gitu. Kemudian pada saat saya kuliah di Bandung, karena Sunda lingkungannya memanggil saya dengan sebutan jabeg ya. Itu ada panggilan-panggilan tertentu gitu ya. Saya belum menyadari saya kidal ketika saya belum masuk sekolah. Nah ketika sudah masuk sekolah, barulah saya terasa bahwa kekidalan saya ini salah gitu. Jadi guru memaksakan untuk menulis dengan tangan kanan. Nah, waktu itu saya menangis, kemudian digendong sama guru dibawa pulang gitu ya. Kemudian karena tetap diajari pun tetap nggak bisa, ya akhirnya saya tetap kidal gitu, tetap kiri terus gitu. Ya pada saat saya naik angkot itu dulu ya, saya lupa memberikan uang dengan tangan kanan sehingga supir angkotnya marah, katanya yang sopan dong kalau ngasih uang. Saya refleks nyebut saya kidal Pak, saya lupa gitu. Waktu itu saya kan nggak melihat situasi ya, bahwa harusnya saya memberi dengan tangan kanan gitu. Iya waktu saya kuliah juga kan kursinya kan di kanan ya, jadi agak kesulitan. Kemudian juga tadi toilet ya, handle di kanan ya, handle itu ya. Terus juga ini motor juga sebetulnya tuh gasnya di kanan loh, bukan di kiri. Ya sempat minder karena waktu itu juga saya karena lingkungan juga meledek-ledek gitu, sehingga saya pun cadel juga. Budi berlari-lari, R-nya tuh L gitu ya. Jadi pada ketawa. Nah di situ juga saya dibully, cadelnya juga kidalnya gitu, dua-duanya. Jadi waktu itu saya mendapatkan tekanan juga. Alhamdulillah kelas 1 SMA saya sudah bisa tidak cadel lagi, sehingga ya lumayan tidak begitu tertekan gitu. Cuman untuk kidalnya itu masih, jadi untuk hal-hal seperti menulis, menggunakan alat peralatan masih menggunakan tangan kiri, bermain juga tangan kiri, tetapi untuk makan, untuk hormat, salaman dan memberi sesuatu itu dengan tangan kanan, sesuai dengan lingkungan dan norma agama yang berlaku gitu. Cuman hanya untuk yang sifatnya kayak tadi nulis, menggunakan peralatan itu masih kiri. Juga kaki juga kiri, misalkan menendang bola atau misalnya mata juga mengeker kamera atau senapan itu kiri gitu. Telinga juga kiri, mendengar telepon gitu ya kiri. Kenapa sih kok orang kita itu sangat anti banget sama orang kidal? Iya mungkin karena itu tadi ya karena mereka kan udah dapet inputnya, masukannya bahwa jangan pakai tangan kiri itu kan ya gitu. Jadi yang kanan itu baik, kiri itu jelek itu. Jadi pemisah di situ juga ada cap bahwa kiri itu negatif. Ya saya merasa nggak apa-apa kidal itu pada saat saya mulai menjadi guru itu tahun 2003. Saya kan dari kuliah lulus ke perusahaan dulu. Di perusahaan kan nggak terlalu banyak berhubungan dengan orang ya, karena dengan mesin gitu kan. Nah ketika di sekolah saya sempat punya tekad juga nih, kalau saya ditolak sama masyarakat, baik guru, orang tua atau sekolah, saya akan belajar kanan gitu. Akan berusaha untuk menghilangkan kidal saya gitu. Ternyata ketika saya di sekolah, ya awal-awal mereka pada kaget lah ya, anak-anak, guru, orang tua kaget. Oh kok berani untuk menggunakan tangan kiri gitu. Tapi ternyata mereka bisa menerima. Oh sebenarnya nggak masalah sih gitu kan. Toh dia juga baik gitu kan, nggak gimana-gimana, nggak berubah, anak-anak nggak berubah jadi jahat gitu gimana gitu. Jadi saya lanjutkan aja semenjak saya ngajar 2003-2004 tetap menggunakan kidal gitu. Mulai dari situ saya nyaman dengan kidal ini, tidak perlu berusaha mengganti gitu.
Jadi berdirinya komunitas orang kidal ini timbul dari perasaan yang senasib, yang sama. Jadi Pak namanya Danang ini memberikan pertanyaan bagaimana teman-teman kalau kita membuat grup yang sesama orang kidal melalui akun dia sendiri di wall pribadi dia. Dan yang kebetulan jadi temannya menanggapi, ayo silakan, ayo buat kita yang sama-sama kidal punya grup gitu. Akhirnya dia buat grupnya pada tanggal 30 Mei 2009 itu membuat grup bergabung. Dan awal-awal bergabung ini menjadi admin gitu. Dari situlah kita berkumpul, kemudian saling interaksi, menjelaskan aktivitas masing-masing, kemudian juga merencanakan hal-hal lain yang misalnya akan memperingati tiap tahun gitu ya. Ya, didirikan Ngoki itu supaya anak-anak yang kidal tidak merasa sendiri. Oh, kita punya teman-teman yang mensupport dan mendukung bahwa mereka itu kidal, bahwa mereka itu bebas mengekspresikan dirinya sebagai orang kidal gitu, itu tujuannya. Jadi mensupport secara emosional, psikologi, dan juga ikut mengedukasi orang selain kidal bahwa kidal itu nggak masalah loh gitu, seperti itu. Kita dulu pernah ada 3-4 orang ibu yang masuk grup walaupun dia bukan kidal, anaknya yang kidal gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang disaran-sarankan kepada ibu-ibu yang supaya mereka tidak memaksakan anaknya jadi kanan karena tekanan lingkungannya. Juga supaya ibu-ibu ini merasa bangga kalau anaknya kidal juga nggak masalah gitu, seperti itu. Iya, kalau dulu kan guru tuh karena pendidikan dari Belanda kali ya, jadi guru diajar supaya anak nurut dan mengikuti perintah-perintah gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya kurikulum merdeka ya guru hanya sebagai fasilitator gitu, mengantarkan anak-anak ini menemukan bakat mereka dan kompetensi mereka. Saya pengen sekarang lebih terbuka, lebih banyak orang yang lebih sadar bahwa semua itu bebas aja lah dari kecil, jangan dipaksa-paksa gitu. Kalaupun mau mengajari dengan lemah lembut, misalnya di kelas kita ada yang kidal, ya ketika dia mencoba nulis di depannya, kalau ada yang ledek saya tegur, jangan ledek-ledek gitu ya. Itu saya kasih tahu pengertian yang lain bahwa jangan menghina yang kekurangan yang lain seperti cadel atau lainnya gitu. Jadi mencegah lingkungan sekitar, juga memberi edukasi bahwa hal-hal seperti itu walaupun kamu hina sebetulnya itu bisa menjadi kelebihan dia. Kalau kamu tidak tahu sebetulnya nanti akan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Bisa melebihi yang biasa. Kemudian ya di medsos dan di sebagainya, saya nulis buku juga yang Guru Medsos TV. Di situ saya jelasin juga bahwa kidal itu anugerah lah gitu ya, jangan dibully, jangan gitu. Jadi berbagai cara gitu disampaikan. Lingkungan keluarga juga sama, seperti itu. Tidak memaksakan anak untuk menggunakan kanan. Iya, mungkin sih kalau saya nggak kidal ya, mungkin dari kecil saya kan nggak diledekin berarti tuh lebih enak ya, lebih tidak mendapatkan tekanan, kemudian juga bebas mengekspresikan sejak kecil gitu. Jadi nggak gede-gede baru merasakan kebebasannya gitu. Jadi sejak kecil udah bisa memilih mana yang ini jalan hidup saya nih gitu. Mungkin bisa lebih terasah gitu. Bulian itu kan membuat kita tidak berani atau takut menampilkan diri. Sehingga kita tidak punya waktu untuk mengekspresikan atau latihan. Akhirnya saya sampai kelas SMP kelas 3, itu saya kan pemalu ya. Nggak bisa naik sepeda sampai kelas 3 SMP saya itu. Nggak bisa main layangan sampai kelas 2 SMP. Saya bisa naik motor pun sudah di sini, sudah ngajar. Jadi karena tadinya dibully-bully sehingga ngumpet gitu kan, ngumpet. Jadi
itu trauma, akhirnya tidak berani untuk mencoba-coba yang bersifat fisik. Akhirnya ya gitulah. Ya terhambat, banyak hambatan-hambatan sehingga kita lambat untuk mengasah, lambat untuk psikomotorik gitu, Bu, Mbak. Sehingga hal-hal yang sifatnya skill keterampilan jadi kurang. Ya saya mensyukuri karena kan takdir ya, sudah garis Tuhan bahwa saya harus kidal ya. Itu juga jadi ciri khas juga bahwa kidal juga bisa jadi branding gitu. Nah, di guru juga ada semacam apa ya, level-levelnya gitu ya. Ada yang misalnya ada pelatihan guru penggerak. Guru penggerak ini syarat untuk bisa jadi kepala sekolah atau pengawas. Ketika saya jadi seleksi guru penggerak, saya ke depan di tes, coba gimana mengajarnya. Nah, saya menggunakan tangan kiri, mereka melihat, oh ternyata kidal nih gitu. Jadi dia ingat, mereka dalam bawah sadarnya ingat, oh peserta nomor sekian kidal gitu ya. Ingat. Tapi ya harus bagus juga, kalau nggak bagus ya tetap sih gagal gitu. Cuman dengan itu mereka ingat gitu, jadi branding. Kidal jadi branding. Juga misalnya ya tadi saya syukuri bahwa dengan kidal saya dikenal orang melalui buku, melalui ketika saya menjadi guru penggerak gitu ya, dengan jadi ubahlah kelemahan menjadi kekuatan seperti itu. Gitu. Karena kita menunjukkannya dengan pede. Jadi bagaimana ternyata kidal itu berguna pada saat-saat tertentu yang orang lain tidak bisa gitu ya. Sebenarnya kalau saya nggak ikut koki atau nggak mendirikan koki, itu saya nggak mengenal teman-teman kidal yang lain gitu ya secara baik gitu. Saya menjadi yang tidak peduli dengan sesama kidal gitu. Dan mungkin nggak aware, oh ternyata kidal ini 10% dari penduduk dunia itu kidal gitu ya. Dan jadi tahu, oh hari kidal sedunia 13 Agustus gitu, jadi tahu gitu. Artinya dengan adanya koki ini saya jadi lebih peduli dan aware sesama orang kidal. Dan penguatan motivasi membuat kita tetap hidup untuk mensupport psikologinya, mensupport emosinya. Kita perlu dukungan sesama kidal gitu. Kita harus melepaskan stigma atau label kepada orang kidal. Jadi orang kidal itu, dia kidal kan bukan atas kemauan dia sendiri. Itu kan anugerah dari Tuhan. Dia tidak bisa memilih mana menggunakan tangan yang kiri atau kanan gitu, kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Kalau dia kidal harus bisa diterima oleh masyarakat gitu. Bahwa dia itu sama dengan yang lain, sama dengan yang kanan, jangan dijelek-jelekan, jangan dicap, jangan dihina-hina, jangan dibully.